Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube Buka Halik Badi. Kali ini aku rekam videonya di luar ruangan. Lihat backgroundnya alam, sangat estetik ya. Kalau menurut aku sih estetik, nggak tahu kalau menurut kalian. Ini karena udah aku ceritain juga di video sebelumnya, ada beberapa hal yang membuat aku tuh kesulitan kesulitan ngerekam video di rumah. Jadi aku keluar rumah gitu, jalan. Mumpung ini hari libur, ini aku rekamnya di hari Jumat 15 Mei, libur cuti kenaikan Isa Al-Masih ya. Jadi mumpung ada libur, aku ajaklah teman aku Nur Dalita yang pernah collab di video YouTube aku juga buat jalan-jalan. Tapi aku bilang temanin aku dulu ya, aku mau ke danau. Ini namanya Danau Permai di Kalimantan Timur. Aku mau ke Danau Permai dulu, mau rekam video. Nanti setelah itu kita jalan-jalan ke mall, mau makan ramen gitu. Karena mau cari tempat yang sepi, dan aku teringat danau ini tuh danau yang sepi banget. Sekarang menurut aku yang masuk tuh benar-benar terbatas gitu ya, karena kalau mau masuk daerah ini tuh harus pakai kartu dulu. Jadi ada poskonya buat masuk tuh harus punya kartu buat masuk, punya kartu akses masuk ke dalam lingkungan ini. Nah, aku untungnya punya kartunya dari tempat kerja aku kan. Jadi aku ajaklah teman aku ke dalam sini buat rekam video. Ini tuh aku pertama kali ke danau ini lagi setelah sekian lama. Terakhir kali aku kesini, aku ingatnya tuh pas zaman SD. Jadi dulu pas daerah ini belum ditutup ya buat umum, masih bisa keluar masuk, orang umum tanpa kartu masih bisa masuk. Aku dulu sering kesini kalau kayak lebaran gitu, sama keluarga lebarannya mainnya kesini ke danau karena banyak permainan buat anak-anak. Nah setelah SD itu aku nggak pernah lagi kesini karena juga udah mulai diperketat ya cara masuknya ke dalam sini. Akhirnya aku kesampaian kesini lagi sama teman aku. Kali ini aku mau bahas buku yang sebenarnya aku baca ini udah lama, udah sekitar 1,5 bulan yang lalu deh. Ya hampir 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, pokoknya 1 bulan lebih lah. Yaitu bukunya ini, Franz Kafka Metamorphosis. Sebenarnya aku juga udah agak lupa detail-detail kecilnya, tapi secara keseluruhan isi bukunya sama impresi aku selama membaca itu aku masih ingat banget. Karena ini adalah salah satu buku yang betul-betul kayak membekas banget ingatan aku. Walaupun ya karena faktor usia, dan juga karena memang aku ingatannya agak kurang. Jadi detail-detail kecilnya itu mungkin bakal hilang gitu ya. Tolong dimaklumi kalau misalnya ada sedikit yang salah detail-detailnya, karena aku bacanya udah hampir 2 bulan yang lalu guys. Karena aku ingat banget, aku suka banget sama buku ini sampai aku kasih rating 5/5 di Goodreads. Ini salah satu buku klasik yang menurut aku oke banget buat dibaca dan nggak berat sama sekali. Kayak untuk orang awam yang nggak suka sama buku klasik pun harus cobain baca bukunya Franz Kafka ini, Metamorphosis. Jadi ini tuh secara garis besar guys, kalau aku bacain dulu sinopsisnya nggak sih. Metamorphosis tercatat sebagai satu-satunya karya Kafka yang paling banyak mendapat sambutan publik. Pas sampai di situ, bahkan banyak penulis dunia terinspirasi oleh novela ini. Gabriel Garcia Marquez mengaku saat masih berusia 19 tahun sudah hafal di luar kepala kalimat pembuka Metamorphosis yang terkenal itu. Adapun Vladimir Nabokov ini yang nulis Lolita kayaknya deh, yang nulis ceritanya Lolita, menyebut siapa melihat sesuatu pada Metamorphosis yang lebih dari sekedar sebuah fantasi serangga, saya anggap sebagai pembaca yang berhasil. Terus setelah aku baca sinopsis itu kan, dan setelah aku selesaikan buku ini, aku merasa kata-katanya si Vladimir Nabokov ini, dia bilang kalau kita berhasil menangkap buku ini sebagai suatu cerita yang lebih dari sekedar cerita fantasi tentang serangga, berarti kita adalah pembaca yang berhasil. Untungnya aku berarti masuk ke dalam kategori pembaca yang berhasil itu, karena aku merasa buku ini tuh deep banget, dan ada banyak pembelajaran yang aku bisa dapat dari buku ini. Selain cuma, aku nggak cuma ngelihat buku ini tuh secara harfiah aja, aku nggak cuma ngelihat buku ini sebatas fantasi tentang seorang cowok yang tiba-tiba suatu hari berubah jadi kecoa raksasa ya. Aku dapat kayak sesuatu yang lebih mendalam dibanding sinopsis nyeleneh itu. Jadi sepertinya aku adalah salah satu pembaca yang beruntung ya bisa nangkep isi cerita buku ini, yang menurut aku buku bagus banget dan wajib banget dibaca sama semua orang yang pengen nyobain baca buku klasik.
Terus kalau baca-baca dari sinopsisnya ya, katanya ini satu-satunya buku dari Franz Kafka yang paling terkenal. Jadi bukunya dia yang lain rata-rata kurang berhasil. Nah, buku ini yang bikin namanya Franz Kafka itu terkenal banget dari tahun 19-an, 1900-an sampai sekarang. Karena buku ini tuh diterbitkan pertama kali 1915. Satu lagi guys, tolong maklumi kalau misalnya ada suara gemericik air ya, karena kan syutingnya mengambil video ini tuh di pinggir danau, jadi pasti ada suara-suara airnya juga. Ntar minum dulu. Jadi itu tadi sinopsis dari bukunya ya, sebenarnya nggak menggambarkan isi ceritanya. Kalau buku ini sendiri secara garis besar itu bercerita tentang Gregor Samsa, nggak salah nama pemeran utamanya. Coba kita lihat, aku udah lama banget bacanya. Aku ingatnya namanya Samsa, tapi nama lengkapnya oh ya Gregor Samsa. Pemeran utamanya namanya Gregor Samsa. Pokoknya dari awal banget pembukaan buku ini kita langsung tahu kalau Gregor Samsa ini kan diceritain dari sudut pandang orang pertama ya, yang bercerita tuh Samsanya langsung. Kita langsung tahu kalau dari lembar pertama kalau si Samsa ini mengalami kejadian aneh. Suatu hari dia bangun pagi, tiba-tiba dia sudah dapati dirinya berubah jadi kecoa raksasa. Terus kecoanya itu tidur dalam keadaan terlentang gitu. Sedangkan kita tahu kan kalau kecoa itu kalau terlentang ya pasti susah banget bangun gitu, susah banget balik badannya biar bisa berdiri ya, biar bisa jalan, karena kakinya kecil-kecil kan, ngegantung-gantung gitu. Dan kalau kalian baca deskripsinya tuh sangat detail tentang penggambaran fisiknya si Samsa selama dia berubah jadi kecoa raksasa, itu geli banget sumpah. Apalagi kalau kalian nggak suka sama kecoa ya, terus kalian membayangkan manusia ini berubah jadi kecoa, itu geli banget. Kaki-kakinya gimana bentukannya dijelasin, kulitnya gimana bentukannya dijelasin. Ops, jatuh aduhku. Sebentar, iklan dulu, jatuh di kaku. Kayak semuanya tuh dijelasin secara detail guys. Jadi hebat sih, narasinya tuh sangat bisa membuat pembaca merasakan langsung penjelasannya gitu, ikut gigit juga, ikut geli juga dengar penjelasan bagaimana transformasi tubuhnya si Samsa ini. Nah itu secara garis besar ya, pokoknya intinya nyeleneh banget sih cerita ini ya, tentang Samsa yang suatu hari terbangun dan sudah mendapati dirinya berubah menjadi kecoa raksasa dengan bentuk tubuh yang pokoknya kecoa lah. Gimana sih kecoa itu, yang kalian aja pasti kalau ada kecoa terbang kaget kan, ini dirinya yang berubah jadi kecoa. Terus juga apa ya, yaitu selama berlembar-lembar itu benar-benar banyak banget lembarnya, kita cuma dilihatkan adegan bagaimana si Samsa ini berusaha keras bisa dari tubuh terlentang gini tuh mau balik badannya biar bisa jalan. Berlembar-lembar kita cuma ngeliatin gimana si kecoa yang dideskripsikan sangat menjijikan ini berusaha membalik badannya biar dia bisa bergerak dengan bebas di dalam kamarnya. Terus juga selain itu ya, di awal-awal kita sudah dikasih tahu kalau misalnya si Samsa ini, Gregor Samsa, tinggalnya sama orang tua, mama, bapak, sama adik perempuannya. Dan satu-satunya yang kerja di keluarganya dia dari 4 orang itu yang kerja cuma Gregor Samsa. Sedangkan adiknya tuh masih sekolah, ayah ibunya juga udah nggak kerja. Jadi si Gregor Samsa ini adalah anak pertama, anak lelaki sekaligus tulang punggung keluarga. Jadi selama dia sakit tuh, selama dia mengalami fenomena aneh berubah menjadi kecoa raksasa, yang dia pusingkan bukan justru keadaannya yang sangat di luar nalar ini ya, yang sangat fantasi banget. Dia malah memikirkan bagaimana nasib keluarganya, bagaimana pekerjaannya, karena dia kerja di kantor dan dia selama 5 tahun katanya dia kerja di kantor, dia nggak pernah sekalipun izin sakit. Nah ini pertama kalinya dia nggak masuk kerja karena dia mengalami hal aneh, dia berubah jadi kecoa. Jadi yang dia pikirkan tuh bukannya memikirkan bagaimana keadaannya sekarang, gimana cara menyelamatkan dirinya, gimana bisa berubah kembali jadi manusia. Yang dia pikirkan malah keadaan orang lain, kayak bagaimana nasib keluarganya, ayah ibunya yang nggak kerja, adiknya yang masih sekolah, gimana nasib mereka kalau misalnya Gregor Samsa ini nggak pergi kerja hari ini. Nanti dia takutnya kalau nggak pergi kerja hari ini, bosnya bakal marah, terus dia bakal dipecat gitu, karena dia perusahaannya sangat strict lah gitu. Saking strictnya ya guys, di hari pertama ini Samsa kan ini pertama kali dia berubah jadi kecoa, hari pertama dia telat datang ke
kantor ada manajernya kayaknya kalau nggak salah, tuh bisa dikoreksi kalau salah, yang pasti ada orang dari kantor, katanya ini tangan kanannya si bosnya dia, tangan kanan dari bos di perusahaannya, datang ke rumahnya Gregor kayak mau jenguk Gregor langsung. Tapi di awal-awal chapter tuh Gregor kayak nggak mau buka pintunya, dia kunci kan. Terus dia bilang kalau dia nggak apa-apa, dia cuma butuh istirahat sebentar, lagi sakit. Dia nggak mau ngasih tahu kalau dia tuh berubah jadi kecoa. Tapi lama kelamaan di pertengahan novel ini kita lihat perubahan Gregor makin besar. Jadi nggak cuma tubuhnya doang yang berubah jadi kecoa raksasa, lama kelamaan suaranya pun udah nggak kedengaran seperti manusia. Jadi kayak udah kedengaran kayak suara hewan gitu, kayak suara kecoa ya, nggak bisa dimengerti oleh manusia. Jadi makin lama kondisinya tuh makin tragis lah si pemeran utama. Dan selama itu pula, sumpah aku sedih banget sih bacanya, selama dia menderita di dalam kamar itu, kesulitan bergerak, terus juga mulai mengalami perubahan dalam dirinya, kayak misalnya suaranya udah mulai berubah, yang dia pikirkan tetap keluarganya. Dia kayak kasihan sama orang tuanya, gimana ini kalau aku nggak kerja. Padahal harga apartemen mereka, tempat mereka tinggal itu mahal banget, dan yang biayain untuk bayar apartemen, biayain makan segala macam, ngurus keuangan rumah tangga, itu semuanya Gregor Samsa, anak pertama yang sekarang lagi kena musibah. Terus aku biar nggak spoiler ya guys, kalian harus baca sendiri. Pokoknya ini tuh seru banget dan tragis banget menurut aku. Makanya aku nggak berekspektasi banyak sih pas baca buku ini. Aku bukan nggak berekspektasi banyak. Maksudnya aku nggak nyangka aja kalau bukunya tuh betul-betul sebagus itu. Memang sih aku sering lihat kayak buku orang-orang yang muji buku ini kan, katanya bagus banget. Tapi pas baca, oh my god, ternyata sebagus itu. Kayak ngena banget itu. Aku ingat aku baca buku ini namatinnya tuh tengah malam, terus aku nangis gara-gara baca endingnya yang kayak nyesek banget, yang kayak relate banget dengan generasi-generasi sekarang. Walaupun ya aku gak mengalami hal yang seperti dirasakan si Gregor Samsa ya, kayak terjebak menjadi tulang punggung keluarga, kayak apa-apa diharapin sama orang tuanya. Tapi aku bisa merasakan karena aku sering dengar orang lain bercerita kayak gitu ke aku, kayak gimana tuh sulitnya nyari uang buat keluarga. Jadi kayak ini sih, sandwich generation gak sih dia ini? Bener gak sih ya, sandwich generation, yang pokoknya yang jadi harapan bagi keluarganya lah, yang kayak perubahan ekonomi keluarganya. Kalian harus baca sendiri biar tahu apa yang aku maksud dengan tragis dan sedih, dan merasakan kayak aku. Siapa tahu kalian nanti bisa ikut nangis juga kayak aku, biar kalian tahu alasannya kenapa sih YouTuber ini bisa sampai nangis gara-gara baca buku ini. Kayaknya kalau mau tahu alasannya bisa langsung baca aja bukunya, karena emang setragis itu. Aku habis baca buku ini, aku ingat banget aku galau mampus gara-gara kebayang nasibnya si Gregor Samsa yang menyedihkan banget menurut aku. Jadi yang bisa aku petik dari cerita ini, kan tadi aku di awal bilang kalau Vladimir Nabokov bilang, siapa melihat sesuatu pada metamorfosis yang lebih dari sekedar sebuah fantasi serangga, saya anggap sebagai pembaca yang berhasil. Kalau aku sendiri merasa buku ini bukan cuma ceritanya nyeleneh fantasi tentang serangga ya, tentang manusia berubah jadi kecoa raksasa, tapi ini tuh lebih kayak ke menggambarkan secara sarkastis, secara menyindir ya, gimana seorang anak itu dilahirkan oleh orang tuanya cuma sebagai tempat mereka mencari uang gitulah. Maksudnya dilahirkan ke dunia ini ternyata nggak secara cuma-cuma, tapi diharapkan bisa memberikan timbal balik untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Kayak benar-benar anak ini dilahirkan untuk nyari uang buat ayah ibunya. Hal ini bisa aku simpulkan karena aku lihat chapter terakhir dimana si anak perempuannya itu kan adiknya si Gregor Samsa ini di akhir juga menjadi calon kayak penerus kakaknya yang diharapkan bisa memberikan orang tuanya uang, karena di akhir endingnya tragis sih. Jadi aku nggak mau terlalu spoiler, kalian baca aja, tapi ini aku kasih tau aja endingnya tragis. Akhirnya setelah nasibnya Gregor Samsa, akhirnya yang diminta untuk jadi pengganti kakaknya itu untuk nyari uang bagi keluarganya, bagi ayah ibunya adalah adiknya yang perempuan.
Ya benar-benar aku menyimpulkan kalau dari cerita ini ya, dia tuh sarkastis tentang bagaimana orang tua mengharapkan anaknya bisa memberikan material, pendukung material kepada orang tuanya. Walaupun memang ya itu kan tugas anak juga, kita juga harus membantu ekonomi keluarga ya, kadang-kadang kita harus menopang ekonomi keluarga lah. Kalau memang kita berkecukupan ya apa salahnya membantu keluarga. Tapi kalau dari cerita ini tuh ditekankan bahwa anak itu jadi kayak seolah nggak punya arti kalau misalnya mereka nggak bisa menghasilkan uang untuk orang tuanya. Anak ini kalau udah nggak berguna, udah nggak sefungsional dia biasanya, misalnya dia biasanya nyari uang dengan cara kerja, terus suatu hari dia tiba-tiba nggak bisa melakukan itu, anak itu dianggap udah nggak berarti lagi bagi keluarganya. Soalnya di tengah-tengah menuju akhir episode itu nasibnya si Gregor ini kasihan banget, sumpah, diperlakukan udah kayak bukan anak, walaupun dia udah berubah jadi kecoa ya, tapi kan dia aslinya tetap bagian dari keluarga itu, bagian dari keluarga kecil itu ya, ibu, ayah, dan adik perempuannya. Tapi makin lama dia makin nggak dianggap sih, aku sedih banget sumpah. Padahal perjuangan si Gregor Samsa untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya tuh besar banget kalau dilihat dari narasinya, dari penceritaannya Gregor, bagaimana dia berjuang biar bisa tinggal di apartemen bagus sama adik dan ibunya, bapaknya juga. Terus gimana dia berpikir dia pengen leskan adiknya piano, terus dia mikirkan nasib keluarganya. Bayangkan dia udah berubah jadi kecoa, tapi yang dia pikirkan masih kondisi keluarganya. Nyesek banget, coba kalian harus baca ini. Itu aja sih guys dari aku, reaksi aku terhadap buku ini. Mungkin detail-detail kecilnya aku nggak bisa cerita karena aku juga udah agak lama bacanya, jadi mungkin ada detail yang harusnya penting, harusnya bisa aku ceritakan, tapi aku lupa. Ini aku kasih rating 5/5 di Goodreads. Kalau kalian penasaran dengan buku-buku klasik, terus dia menurut kalian setelah dengar review ini, menurut kalian ceritanya menarik, wajib banget baca. Oke, segitu aja video tentang Franz Kafka ini. Selanjutnya aku mau ini sih, aku sengaja kayak mau rekam beberapa video hari ini, jadi aku bawa buku Berani Tidak Disukai. Aku mau bahas buku ini walaupun sebenarnya aku masih nyampe di halaman 274 sih. Aku belum baca halaman 275 sampai halaman 323, kayak nyisa sedikit lagi. Tapi nggak apa-apa, aku kayak reading update aja. Aku ceritakan tanggapan aku sejauh ini setelah membaca dari halaman 1 sampai halaman 274. Untuk akhirannya nanti aku rekam lagi terpisah, biar nggak rugi aku datang ke sini cuma bahas satu buku gitu ya. Sekalian aja aku bahas 2 buku ini. Jadi kalau kalian penasaran dengan review Berani Tidak Disukai, bisa nunggu video selanjutnya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.